Selamat datang semuanya di Curhat Trader. Jadi teman-teman bisa curhat keluh kesahnya ketika trading di sekolahtrading.id, kemudian klik curhat traders dan diisi di situ, atau bisa kirim voice note. Buat apa? Biasanya orang ketika cerita itu bisa tenang pikirannya. Siapa tahu juga kita bikinin video-video kayak gini supaya bisa tahu pola pikir saya dari curhatan teman. Jadi saya kenal trading dari tahun 2020 mas. Awalnya dari kripto. Jadi hanya kripto yang saya tahu saat itu. Belum kenal trading, forex, dan gold. Nah, saat Luna USDT crash to nol, saya stres sampai sakit mas waktu itu. Dengan modal $8.000 yang hilang sekejap. Waktu itu saya tidak menggunakan stop loss, terus selalu balik lagi pada kesalahan pemula trader. Nggak ada stop loss atau cut loss, terus nggak mengenal trading plan, nggak mengenal kapan entry dan exit, cuma ngikutin hype aja. Jadi setelah saya stop untuk 1 tahun lebih dari kripto, karena menurut saya kripto itu kurang asik. Saat BTC melemah, tidak ada kripto lain yang bisa naik atau dijadikan untuk trading swing atau intraday. Di saat BTC turun, semua turun drastis. Kemudian saya berpikir, apakah ada alternatif lain selain kripto? Dan saya cari tahu di YouTube. Banyak video yang saya tontonin, tapi semua too good to be true. Bisa untung banyak dalam sekejap. Saya orang yang skeptis, too good to be true. Saya percaya hanya pada hasil dari kerja keras. Ketemulah video Mas Tama yang benar-benar mengedukasi di tahun 2024 November kemarin. Jadi saya masih tergolong baru di forex dan gold, dan bertekad untuk menjadi day trader. Sekarang belum profit, tapi puji Tuhan juga belum pernah MC. Jadi kalau saya sudah loss, modal saya 30%, saya stop dan evaluasi sampai saya benar-benar siap untuk balik lagi. Semua tidak mudah untuk diserap, tapi saya yakin jika saya belajar terus dan konsisten akan trading plan yang ada, maka akan berhasil. Saya sudah up dan down di dunia trading dan tidak mau menyerah sampai saya menjadi profit consistent trader. Jangan lupa cut loss dan trading plan. Dan psikologi dalam trading hanya bisa didapatkan jika kita banyak entry. Terima kasih. Oke, terima kasih udah cerita panjang lebar dan lumayan. $8.000 ya dari Luna, itu kelihatannya banyak kok yang apa ya, yang rugi di sana, karena Luna USDT kan memang crash dari nol langsung drop, itu banyak banget itu. Ini 8.000 itu bukan angka kecil juga, itu berapa puluh juta itu ya, hampir 100 jutaan lebih itu. Itu saya nggak bisa pikir stresnya gimana, kemudian sakitnya gimana, kecewanya gimana, kemudian ada rasa saya itu harus jadi lebih baik lagi. Itu lumayan, tapi teman-teman atau bapak atau ibu masih tetap ngelanjutin sampai bisa profit. Itu luar biasa banget, karena banyak orang yang tiba-tiba kayak gitu udah berhenti tengah jalan. Nah, kalau menurut saya ada 3 pelajaran nih buat trader-trader yang lain juga. Nomor 1 itu jeda itu sebenarnya bukan kemunduran, tapi bagian awal dari naik levelnya. Jadi kita harus jeda dulu. Contoh dari kripto mau pindah ke forex, kita harus belajar dulu, kita jeda dulu. Jangan langsung ikut-ikutan aja, itu bahaya. Kemudian yang kedua, menurut saya berpikir kritis itu sangat-sangat bagus banget. Suka saya berpikir kritis. Too good to be true, there is something happening, yes. Karena itu kita harus sering berpikir kritis. Kita ngelihat orang, kita harus lihat, oke, kenapa ya dia kayak gitu. Itu yang perlu diterapin di semua orang. Katanya harus benar-benar berpikir kritis. Apa benar nih orang ini ngomongnya kayak gini? Apakah benar? Apakah salah? Dan lain-lain. Nah, kalau masalah cut loss dan trading plan harus punya memang. Kalau cut loss ini sebenarnya cut loss di sini kan bisa manual, bisa otomatis cut loss atau pakai SL. Cut loss di sini itu sebenarnya seberapa besar kita bisa ngambil resikonya. Contoh kita hanya bisa dari 10 juta, saya bisa ngambil hanya 100.000. Ya wis, 100.000 itu. Kalau misalkan saya nggak mau pakai SL, naik turun, oh ini udah 100.000 minusnya, saya close manual. Itu juga bisa. Yang penting gimana cara
teman-teman itu meng-cut kerugian, dan kelihatannya itu terlalu besar kebanyakan orang Indonesia untuk toleransi resikonya. Toleransi resikonya itu kecilin lagi, katakanlah 1% atau di bawah 1% pun juga malah tambah bagus lagi supaya bisa jangka panjang. Ada kata-kata yang menarik, saya tidak akan menyerah sampai saya itu bisa profit konsisten jadi tradernya itu lumayan bagus. Itu berarti coba dengan resiko yang paling kecil aja Pak, 0,1% lah per trading itu juga boleh, coba aja. Karena balik lagi yang Bapak bilang tadi, quality trade itu nggak bakalan jadi kalau nggak ada quantity of trade. Jadi kuantitinya banyakin entry, nanti kualitinya dapat. Dan thank you sudah percaya sama video-video saya yang di YouTube, karena kita memang ingin teman-teman di Indonesia para tradernya itu memang bagus, profitable, apalagi kita bakalan ada funded trader juga kan. Jadi edukasinya udah ada, live-nya juga ada buat tanya-tanya, modalnya ya kita modalin. Itu satu ekosistem, siapa tahu bisa bantu teman-teman jadi lebih bagus lagi. Oke, mantap. Terus lanjutkan, semoga jadi profitable konsisten secepatnya. Thank you.